Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Berhubung saat ini masih masa pandemi, dan kita dianjurkan untuk mulai memperhatikan pola hidup sehat dan bersih. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk kembali lagi mengingat salah satu apa yang sejak kecil kita pelajari untuk bisa hidup sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Pernah dengar kan? 4 sehat, 5 sempurna ini merupakan anjuran untuk bisa mengkonsumsi makanan dengan nutrisi maksimal. 4 kebutuhan yang menyehatkan ini terdiri dari, pertama, makanan pokok. Ada banyak jenis makanan pokok yang bisa kita konsumsi. Selain nasi yang sudah lama kita kenal, kita juga bisa mengkonsumsi gandum, jagung, sagu, dan juga singkong, atau jenis umbi-umbian lainnya. Nasi putih yang biasa kita konsumsi bisa diganti dengan nasi merah, karena memiliki keunggulan berupa kandungan serat yang tinggi, sehingga memperlancar saluran pencernaan. 4 sehat yang kedua, lauk pauk. Tubuh kita seharusnya mendapatkan asupan nutrisi dan gizi seimbang, termasuk protein. Protein yang kita konsumsi sebaiknya berasal dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein nabati yang bisa kita konsumsi bisa didapatkan dari tempe dan tahu. Selanjutnya bisa mengkonsumsi daging-dagingan, baik itu daging dari ikan laut, ikan air tawar, dan juga daging unggas, serta daging merah. Lalu yang ketiga, sayur-sayuran segar. Sayur mengandung multivitamin, mineral, dan gizi yang memiliki manfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Ada berbagai jenis sayur yang bisa kita konsumsi, seperti sayuran berdaun hijau, sayuran brokoli, kubis, wortel, dan berbagai sayuran segar lainnya. Dan makanan sehat yang keempat adalah buah-buahan. Tubuh kita membutuhkan buah segar agar kebutuhan multivitamin dan mineral terpenuhi. Walaupun buah-buahan cukup nikmat, bisa diolah menjadi jus buah-buahan, tapi jauh lebih baik bila buah dikonsumsi secara alami agar kandungan vitaminnya tidak rusak dan bisa lebih maksimal diserap oleh tubuh. Buah juga bisa menjaga kesehatan mata, terutama buah-buahan berwarna kuning, karena mengandung beta-karoten. Nah, yang terakhir agar sempurna, gizi harus dilengkapi dengan minum susu. Wah, nikmat sekali bisa hidup dengan gizi lengkap. Sombong amat. Susu memiliki manfaat untuk menambah sumber energi dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Bagi Anda yang menderita kelebihan berat badan, sebaiknya mengkonsumsi susu rendah lemak dan glukosa. Ada banyak jenis susu yang bisa kita konsumsi. Untuk susu yang mengandung protein hewani, bisa kita dapatkan dari susu sapi ataupun susu kambing. Susu kambing dikenal memiliki kelebihan karena bersifat anti alergi. Nah, kalau ada yang komplain dan bilang, 4 sehat 5 sempurna sudah nggak berlaku lagi, bos. Itu dulu. Benar. Sudah sejak lama pemerintah mengganti program 4 sehat 5 sempurna dengan program gizi seimbang. Konsep makan 4 sehat 5 sempurna pertama kali dikenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo, pada tahun 1952. Konsep ini diterapkan karena saat itu tidak ada pedoman makanan sehat. Maka dikenal dalam satu piring harus ada protein, karbohidrat, lemak, dan susu. Wow, komplit sekali. Seandainya konsep ini masih diterapkan, betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menikmati lengkapnya makanan sehari-hari seperti ini ya. Apalagi mulai masa kanak-kanak. Karena memang benar sih, misalnya nih,
Tubuh kita butuh asupan 1000 mg vitamin C setiap harinya, yang seharusnya kita dapatkan dari buah-buahan. Begitu juga dengan tulang-tulang kita, butuh kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari. Per hari! Yang seharusnya bisa kita dapatkan dari asupan susu, agar tulang-tulang kita tidak cepat keropos. Bisa kita bayangkan, kalau sejak kecil, semua kebutuhan gizi ini jangankan kurang, bahkan hampir tidak pernah kita dapatkan. Bisa kebayang seperti apa pertumbuhan dan pertahanan tubuh kita. Penyakit akan sangat mudah menyerang. Daya tahan tubuh melemah, satu demi satu penyakit menimpa. Anda tahu tidak, kira-kira berapa banyak penduduk Indonesia yang masih kekurangan gizi? Banyak, bos! Dan akibatnya juga luar biasa mengenaskan. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa-desa dan pelosok yang jauh dari akses kesehatan, jauh dari pasar, bahkan jauh dari sumber air, yang membuat banyak masyarakat mudah terserang penyakit, terutama anak-anak. Saya kasih contoh di wilayah timur Indonesia, di Sumba misalnya. Di Kabupaten Sumba Timur, NTT, masih sangat banyak dan sangat mudah kita temukan anak-anak memiliki kulit yang kering-kering. Bahkan beberapa ada yang sampai luka-luka. Ini akibat kekurangan cairan dan kekurangan asupan gizi. Tapi ada satu anak ini yang unik. Kenapa unik? Dia mengalami sakit kulit yang tak kunjung sembuh. Dan katanya dari keluarganya, keturunannya seperti itu. Pernah ada perawat, ketika dia sakit kulit, teman-temannya, guru-gurunya tahu dia sakit kulit, jadi mungkin dia sakit kulit biasa ya. Jadi ya biasa saja bergaul. Namun ketika ada kunjungan dari puskesmas setempat, mengatakan anak ini sebenarnya penyakit semacam kusta gitu ya. Saya lupa lah apalah istilah namanya. Semacam kusta. Jadi bukan penyakit keturunan itu sebenarnya penyakit kusta. Nah, semenjak itu guru-guru sudah mulai istilahnya mawas gitu. Ketika feeding, piringnya mulai dipisahkan. Sekarang saya kasihan, pernah sekali saya hampir menangis itu ya. Saya yang sulit menangis, hampir menangis. Apalagi kalau orang yang hatinya cepat tersinggung mungkin menangis sejadi-jadinya karena dia ketika dibagikan makanan, dia selalu yang terakhir. Dan kadang dia merasa diri, kemudian dia berdiri di sudut. Dia berdiri di sudut, dia makan sendiri gitu. Jadi saya kasihan. Dan anaknya kalau di kelas, dia matematikanya tidak bilang pintar sekali, tapi dia dibanding teman-temannya dia bisa. Nah, yang bikin sedih lagi adalah ketika ditanya cita-citanya, dia menjawab dia ingin menjadi perawat. Kenapa menjadi perawat? Dia ingin mengobati orang-orang. Jadi mungkin saja ya, cita-citanya itu timbul ketika dia melihat sakitnya. Jadi saya cukup terharu lah. Nanti kalau sudah besar, kok cita-cita mau jadi apa? Perawat. Apa? Perawat. Perawat? Nih, Kenapa pengen jadi perawat? supaya kasih sembuh orang sakit. Tangan Pengharapan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak di senter-senter Tangan Pengharapan bertujuan untuk membantu perbaikan asupan gizi yang selama ini sudah sangat kekurangan. Apalagi sangat banyak anak-anak yang bersekolah tanpa sarapan, sementara harus berjalan kaki di terik matahari. Misalnya seperti anak ini, namanya Corlina, yang harus berjalan hingga 16 km pergi dan pulang ke sekolah. Tidak ada sarapan dan tidak ada bekal makan siang. Sementara harus berjalan belasan kilometer bertahun-tahun. Begitu juga dengan Ando, yang harus jalan sangat jauh untuk bisa ke sekolah, juga tanpa makan di pagi hari dan juga tidak ada bekal untuk makan siang hari. Yang paling sedihnya mereka ke sekolah dan tidak menemukan guru di sekolah
Karena guru-guru di pelosok pada umumnya jarang datang ke sekolah karena akses yang sangat jauh. Luar biasa. Kadang-kadang datang lihat mereka kayak sedih karena datang dari jauh, tapi masih semangat belajar. Datang kadang sepatu berdebu sampai di ujung rambut semua berdebu, baju, rok, celana berdebu semua. Jadi kita mau bilang ini harus mandi bersih, tapi memang rute mereka jalan dari lihat keadaan sekolah, angin sedikit saja debu. Jadi mau bersih juga, mau bagaimana caranya supaya bersih, apalagi kan anak-anak datang jauh-jauh, harus bersihkan kelas, sabuk kelas yang berdebu. Kadang-kadang kita belajar angin. Ini belum saya selama di sini belum hujan. Tapi katanya kalau hujan air masuk sampai di kelas-kelas. Ternyata kalau NTT itu masih kayak kalau mau dibilang jauh dari layak begitu. Lihat dari gedung sekolah, dari rumah tempat tinggal juga. Ya paling pedalaman ya pikirnya tidak sesusah di sini begitu. Memang lihat di foto gedung sekolah begini, rumah begini, tapi tidak kayak seperti begini, kering, susah air, kadang-kadang susah makan gitu. Kekurangan asupan gizi ini membuat banyak masyarakat, terutama anak-anak, terserang penyakit kulit. Kulit kering karena kekurangan cairan. Disebabkan di beberapa daerah juga sulit mendapatkan air. Jangankan air untuk mandi atau mencuci, bahkan air untuk minum sulit ditemukan. Apalagi di musim kemarau. Seperti di Pulau Timor, NTT, saat musim kemarau, kita sering menemukan orang sulit mencari air karena sungai-sungai semua kering. Bahkan ada yang harus minum langsung dari genangan yang tersisa. Untuk mengatasi banyaknya masyarakat yang jatuh sakit ini, Tangan Pengharapan melalui program Mobile Clinic setiap minggunya mengunjungi desa-desa pelosok untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis karena daerah-daerah ini sangat terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan. Pada umumnya penyakit yang paling banyak ditemukan adalah penyakit kulit dan paru. Begitu diperiksa udah ada pus-pusnya, jadi udah ada nanah-nanahnya, sama udah ada bekas koreng-koreng, bekas garukan juga. Jadi tadinya aku pikir itu mungkin bisul yang udah meluas, jadi dia menyebar ke seluruh kepala juga karena dia ada folikel-folikel rambutnya yang kena radang juga. Jadi makanya dikasih obatnya salep antibiotik tadi. Terus tapi ada kemungkinan juga kena jamur juga di kepalanya. Makanya tadi dikasih juga untuk vitamin C sebagai antioksidan juga. Jadi bantu sistem imun dia untuk melawan radang-radang yang ada kayak gitu. Biasanya kalau di sini antara hygiene sih sebenarnya, kebersihan itu makanya bisa jadi infeksi dari bakteri-bakteri. Biasanya kan streptokokal yang menyebabkan kayak gitu. Ya infeksi dari kebersihannya yang nggak terlalu terjaga, infeksi kuman bisa bikin kayak gitu, ada luka terbuka, makanya bikin radang. Kalau dibayangkan, sangat miris sebenarnya. Di saat kita di kota berlimpah makanan nikmat dan mewah, bahkan menyia-nyiakan makanan, tanpa kita sadari betapa banyaknya orang lain yang kekurangan gizi dan berharap belas kasihan hanya untuk bisa mengisi perut mereka. Bagaikan api yang kedinginan, yang hanya bisa menjerit kepada surga. Cukup sudah berjuta lika-liku penderitaan. Secercah hidup Anda bisa jadi penyembuh luka.
Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.